Hubabah. Beliau sholat sunnah witir. Teman-teman, saya nungguin dari berdiri ke ruku aja gak ruku-ruku. Lama banget sholatnya. Katanya cuma witir doang 2 rakaat. Itu saya yang asalnya duduk, lama-lama ngantuk banget gitu kan. Lama-lama saya ketiduran gitu. Saya kebangun, saya ngeliatin sebelah saya belum ditidurin juga. Kan Hubabah sebelah saya persis. Mana dia orangnya? Masih lagi sholat. Dan itu tenda udah mulai agak sepi. Tapi masih sebagian orang ada yang ngobrol gitu. Setendanya isinya kayak 200-an orang gitu. Akhirnya saya tiduran lagi. Saya kebangun lagi di saat tenda udah bener-bener sepi. Hubabah masih lagi sholat juga. Saya tiduran lagi, saya kebangun udah gelap semuanya. Sebelah saya perhatiin dalam kermangan masih rapi juga tempat tidurnya. Saya perhatiin gitu kan, mana dia sih Hubabahnya? Lagi sujud teman-teman. Dan gak bangun-bangun dari sujudnya. Akhirnya saya tidur lagi tuh. Saya kebangun lagi kayak mungkin sekitar jam 2-an malam gitu ya. Udah ada tuh yang kebangun kemudian pergi wudu gitu kan. Udah ada tuh. Saya liatin Hubabah itu dalam kermangan beliau sholat teman-teman saudaraku sekalian. Dalam gelap-gelap tuh beliau sholat, saya liatin mukanya tuh. Mata saya masih ngantuk banget gitu ya. Saya liatin mukanya, saya inget rasa hati saya ketika saya memandang wajah Hubabah Khadijah malam tersebut. Saya gak mikir orang ini rajin banget sih sholatnya. Enggak. Saya gak berpikir hamba Allah yang satu ini kuat banget sih sholatnya. Enggak teman-teman. Enggak. Saya berpikir malam tersebut, Hubabah Khadijah nikmat banget sih sholatnya. Itu yang saya pikirkan saat memandang wajah-wajah mereka. Ahli-ahli takwa. Ya Allah, sedang di manakah ruh beliau saat ini? Ia sedang berada di sisimu dalam kenikmatan ibadah padamu. Hatinya berbunga-bunga, tercermin dari wajahnya yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Mata yang berderayan dengan air mata, namun bibir yang tersenyum penuh sukacita. Pernahkah kau pandang wajah-wajah mereka dalam taat pada Allah, dalam ibadah di sisi Allah, bersama dengan Allah? Dan pernahkah dalam hidupmu kamu merasakan rasa yang sama? Saudara sekalian, kalau kamu bertanya pada saya, Ustazah, pernah irikah engkau pada seseorang? Pernah, sering bahkan. Tapi jujur aja teman-teman, tahaddutan bin ni'mah saya sampaikan padamu, saya gak pernah merasa iri sama yang duitnya banyak. Saya pernah ketemu orang-orang kaya yang harga tasnya ratusan juta. Jika kamu tanyakan pada saya, irikah Ustazah pada mereka? Sama sekali tidak. Mereka yang iri sama saya mungkin. Tapi saya iri kepada mereka? Enggak teman-teman. Saya pernah ketemu dengan orang-orang perempuan bahkan mungkin yang berada dalam posisi punya tahta, punya kedudukan, punya jabatan di pemerintahan. Irikah saya kepada mereka? Tidak teman-teman, saya malah kesian. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka dalam mengemban jabatannya. Entah seperti apa nasibnya
jika sampai di hari akhirat terbukti ternyata ada harta haram masuk dalam kepemilikan mereka. Entah seperti apa nasibnya jika di hari akhirat nanti terbukti mereka tidak amanat di dalam jabatan-jabatannya. Saya nggak iri sama mereka. Saya kesian. Ama yang duitnya banyak kan saya kesian. Sambil saya doain mudah-mudahan jangan ada harta haram dalam harta mereka, sehingga harta tidak membawa mereka kepada siksa di akhirat nanti. Kesian kalau sampai gara-gara harta dunia yang tak seberapa kesenangannya itu membuat mereka harus terjebak dalam siksa neraka. Jika kamu tanyakan pada saya, apakah saya pernah merasa iri dengan orang-orang yang populer, terkenal, pengikutnya banyak, dikenal di masyarakat? Tidak, sungguh demi Allah, saya tidak iri kepada mereka. Apa nikmatnya menjadi orang-orang yang terkenal, dipuja-puji, dielu-elukan. Saudaraku sekalian, apa nikmatnya? Sebab karena sesungguhnya pujian yang sesungguhnya adalah dari Allah. Apa artinya dipandang mulia di sisi manusia jika ternyata kita tak berharga di matanya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seperti saya yang mungkin dipandang mulia di mata sebagian orang, saya malah takut, saya malah ngeri. Ya Allah, maafkan saya jika saya tidak seperti yang mereka sangkakan. Jangan hisab saya ya Allah atas apa yang telah mereka sangkakan kepada saya. Saya takut dianggap mulia di mata manusia, akan tetapi saya dianggap hina dina dalam pandangan Allah Tuhan saya. Kalau kamu tanya, Ustadzah irinya sama siapa? Sama yang mukanya cakep? Enggak teman-teman, enggak. Saya enggak iri sama yang mukanya cakep. Saya malah kesian. Mudah-mudahan Allah jadikan dia cakep di dunia, cakep pula di akhirat. Karena kayak apa? Kok pada aminin ya? Ngerasa cakep? Mudah-mudahan mereka cantik dunia, cantik di akhirat teman-teman. Karena kesian banget kalau cantiknya cuman dunia, di akhirat hanya menjadi orang-orang yang hina. Ngeri. Saudara sekalian saya muliakan. Tapi pernahkah saya iri? Sangat. Banyak. Sering. Ketika melihat orang-orang yang hatinya terpaut dengan Allah. Ketika melihat hati yang begitu bersih. Ketika melihat hati yang penuh cinta kepada Allah. Hati penuh cinta kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Melihat hati yang terpaut dengan penciptanya. Ketika melihat hati yang penuh dengan bunga-bunga cinta kepada kekasih penciptanya, saya iri setengah mati kepada mereka. Dan berharap, ya Allah, jika Engkau tidak jadikan saya salah satu di antara mereka, sekurangnya jadikan saya ada di belakang mereka. Karena sungguh saya ingin
menjadi salah satu di antara mereka. Saudara sekalian, pribadi takwa menuju ke arah sana, Allah kasih tahu jalannya. Jalan menang menghadapi hawa nafsu, Allah kasih tahu jalannya. Apa ya Allah? Lapar, puasa. Datang nih bulan suci Ramadan, waktunya pelatihan. Datang nih bulan suci Ramadan, waktunya kamu berada dalam pesantren yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rehabilitasi keselamatan jiwa, keselamatan hati yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah rehabilitasi jiwamu yang kalau berhasil kamu di dalamnya, kamu mendapatkan predikat menjadi hambaku yang bertakwa. Ringan mengerjakan taat, bahagia dalam ibadah, dan berat mengerjakan dosa-dosa. Hatimu menjadi hati yang Allah berkenan bertahta di dalamnya. Saudaraku sekalian, apa bentuk pelatihannya? 2, katanya Imam Ghazali. 1, laparin diri. 2, paksa dengan beratnya ibadah. Paksa dengan beban-beban ibadah. Dan keduanya ada dalam puasa. Laparnya udah pasti, namanya kita bulan Ramadan puasa kan, pasti udah laparnya. Yang namanya puasa tuh pasti lapar teman-teman, gak apa-apa. Cuman yang mau saya ingatkan adalah jangan berlebihan di saat buka puasa. Itu namanya bukan rehabilitasi, akan tetapi perubahan jadwal makan. Puasa itu latihan lapar biar nafsumu tunduk. Jangan sampai nafsumu kamu buat tunduk dari sahur sampai ke maghrib, tapi di saat waktunya maghrib malah kamu kuatkan nafsumu dengan kamu berikan apapun yang dia minta. Gak banyak hasilnya. Itu sebabnya kalau kamu bilang, Ustazah saya selama ini puasa loh Ramadan, tapi kok gini-gini aja ya. Tetap juga habis selesai puasa bohong ringan, ngomongin orang ringan, nyakitin hati ringan, marahin suami ringan, jewer anak ho'oh, ngedamprat orang iya. Ada orang marah, saya bisa lebih marah lagi. Itu kan kayak hasil didikan Allah apa hasil didikan setan tuh? Gak bisa gitu. Kalau kamu kepengen puasa kali ini punya nilai lebih dalam menjadikan dirimu orang yang bertakwa, yuk sekalian, teman-teman saudaraku sekalian, puasamu latih lapar bahkan di saat malam. Ini baru keren. Latih lapar bahkan di saat malam. Itu satu. Sama yang keduanya, urusan lapar nih ya. Pelatihannya nih di saat malam. Kalau udah siang udah deh aman deh kalau siang. Tapi yang malamnya nih, 1, latih lapar di saat malam, artinya tetap pada teori makan yang diajarin sama Nabi. Apa tuh teori makan yang diajarin sama Nabi? Jangan makan kecuali sesudah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Gitu. Buka ala kadar, waktunya makan jangan ampe kekenyangan, waktunya sahur juga biasa-biasa aja sahurnya. Kalau kamu waktunya buka semua diembat sampai kekenyangan, habis itu pakai acara makan lagi sesudah waktu maghrib atau sesudah sholat taraweh, begitu kan ya. Kemudian waktunya sahur kamu makan juga habis-habisan,
Itu namanya bukan puasa teman-teman, tapi takhir waktu makan. Jadi niatnya jangan nawaitu soma qadin. Ya, niatnya gini, nawaitu takhirul qada ilal asya. Ya Allah, saya niat mengakhirkan waktu makan siang jadi waktu makan malam. Gitu niatnya, nggak gitu saudara sekalian. Jaga lapar di waktu malam. Kemudian yang keduanya nih, pelatihan puasa ya. Itu saudara sekalian yang saya muliakan. Jangan kasih yang kamu mau. Tuh hawa nafsumu bisa nanti tunduk tuh. Sepanjang siang nih kan pengen nih kayaknya buka puasa kali ini pengennya ini. Dari melek mata saya udah tahu dah. Dari melek mata kamu udah merencanakan makanan apa yang kamu mau makan di saat berbuka. Sepanjang siang isinya mengusahakan makanan yang kamu pengen. Malahan sengajain kalau siang-siang nih scroll GoFood. Itu kebiasaan siapa itu? Liatin menu-menu makanan. Makanya ampean iklan sirup marjan paling banyak ada di televisi kita tuh. Kayak enak banget kan? Emang Bu, orang tuh kalau lagi puasa segala-gala kelihatan enak. Ngelihat karet gelang serasa ngelihat mie instan. Ngelihat sunlight cair serasa ngelihat sirup marjan. Bahkan ada yang lebih parah lagi nih, ngelihat kecoa serasa ngelihat kurma. Tuh, kalau kamu kepengen puasamu bernilai, cobain. Kalau siang-siang kebayang makanan, bilang sama diri kamu, latihan, saya gak akan kasih. Liatin, saya gak mau kasih. Percuma kamu kepengen itu, saya gak akan beli. Gituin. Percuma kamu kepengen, saya gak akan bikin. Saya gak akan kasih yang kamu mau. Nanti itu kalau udah kepikir sesuatu, pengen ini, waktunya buka tuh, jangan ambil yang itu. Itu berat banget tuh. Kayaknya nih ya, bakalan inget sama kajian saya nih hari pertama doang dah. Hari keduanya nih hati bilang, udah deh, itu mah ilmunya ustazah ketinggian, biarin ketinggian. Gitu. Cobain aja. Tapi teman-teman kalau kamu bisa amalin, liatin. Berasa banget. Itu nanti tuh baca Quran lebih ringan, tahajud lebih ringan, sholat tarawih lebih ringan, ngerjain ibadah-ibadah lebih ringan, ngerjain dosa-dosa lebih berat. Kamu akan berasa itu bahkan dari sejak Ramadanmu nanti. Liatin aja, liatin. Percaya saya, ilmunya emang udah teruji, diamalkan sama para kekasih Allah, para ulama-ulama Allah, dan hasilnya sangat amat dapat dipertanggungjawabkan. Itu latihan puasanya, saudara sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang terakhirnya, latihan kasih beban berat. Apa tuh? Taraweh jangan ditinggal. Kalau taraweh jangan cari masjid paling cepet. Enak tuh taraweh di masjid yang itu tuh. Kenapa? Cepet. Saudara sekalian, bertahun saya tinggal di kota Tarim. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengimami sholat taraweh dengan membaca 2 juz Al-Quran dalam sholat. Nikmat, enak, luar biasa. Masya Allah. Nikmat luar biasa. Bisa nyimak Al-Quran dari orang yang paham Al-Quran. Luar biasa teman-teman. Jadi Habib Umar tuh dari sholat tarawehnya doang itu hatam Al-Quran 2 kali dalam sebulan. Dari sholat tarawehnya doang. Yang barengan orang-orang tuh udah hatamnya 2 kali tuh Qurannya. Belum lagi ibadah-ibadah yang beliau kerjakan sendiri. Sehingga sekalian yang saya muliakan, paksa ibadah-ibadah yang berat-berat. Taraweh jangan tinggal. Quranmu. Sehingga sekalian,
Usahakan selama bulan Ramadan kamu bisa hatam Al-Quran yang kamu baca sendirian. Ustazah kalau tadarus barengan gitu, one day one juice gitu kan, nah itu urusan lain lagi. Tapi kamu baca sendiri itu penting teman-teman. Ustazah masalahnya saya nggak lancar Qurannya. Baca, nggak ada cara untuk melancarkan Al-Quran kecuali dengan membacanya. Belajar. Ustazah saya nggak bisa baca Al-Quran, panggil guru ngaji. Baca Al-Quran. Asli teman-teman saudaraku sekalian, kamu punya duit banyak, kamu bisa bahasa Inggris, kamu ngerti berbagai macam ilmu dan kamu ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi kamu nggak bisa baca Al-Quran yang turun di hati Nabi Muhammad. Saya khawatir kamu malu ketika nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Saya takut kamu malu. Bahkan baca Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad, kamu gak bisa bacanya. Gimana ceritanya kamu bisa bangga ngadep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu selama hidup gak bisa baca Al-Quran, saya takut kamu malu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Al-Quran firmannya Allah, Al-Quran kalamnya Allah, Al-Quran bahasa cintanya Allah, Al-Quran adalah surat cintanya yang diturunkan kepadamu umat Islam, hamba-hambanya Allah. Kamu bahkan gak bisa bacanya. Dengan wajah semacam apa kamu berniat menghadap Allah nantinya? Belajar teman-teman, undang guru ngaji ke rumah kamu, minta buat ngajarin Al-Quran. Saya malu Ustazah, lebih malu lagi kalau kamu sampai mati gak bisa baca Al-Quran. Lebih malu lagi kalau kamu sampai menghadap Allah sementara kamu gak bisa baca Al-Quran. Saudariku sekalian yang saya muliakan, baca Al-Quran. Untukmu yang tahun lalu sudah hatam 1 hataman Quran di bulan Ramadan, tahun ini bikin jadi 2 kali hataman. Kemarin 2 kali hataman, tahun ini bikin jadi 3 kali hataman. Saudaraku sekalian, kasih beban-beban yang berat dalam hatimu. Kalau kamu masih merasa gak berat saya mah, baca Quran sehari 3 juz doang, gak berat saya mah, tambahin sampai hatimu merasa berat, sampai jiwamu merasa berat. Sebab bulan Ramadan adalah bulan pelatihan terhadap hawa nafsumu. Sampai dia merasa berat, saat itulah kamu menang menghadapi hawa nafsumu. Pelatihan sebulan Ramadan akan kamu lihat hasilnya nanti sesudah selesai dari bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita orang-orang yang tersenyum lebar ketika menghadap Allah di suatu hari nanti. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita bisa tersenyum bangga ketika kita buka catatan Ramadan kita kelak di hari penghisaban nanti. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita orang-orang yang layak tersenyum di hadapan manusia yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya Ramadan kita jalankan. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saat kita digiring di belakang beliau suatu hari nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah.